Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Irma, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Yayan, alhamdulillah. Ya, mohon maaf mengganggu waktunya, Bu Irma. Sesuai dengan kesepakatan kita bahwa hari ini kita akan observasi kegiatan kelas Bu Irma. Iya Pak. Sebelum itu ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan ketika nanti observasi kelas Ibu. Nah, yang Iya. pertama, tujuan pembelajaran yang akan Ibu sampaikan pada kegiatan pembelajaran nanti itu apa saja? Iya baik Bapak. Untuk tujuan pembelajaran kali ini pada pertemuan materi ini yaitu tentang teks cerita hikayat, yaitu siswa akan belajar mengidentifikasi karakteristik hikayat dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya seperti unsur intrinsik, ekstrinsik, atau unsur pembangun. Selanjutnya, siswa akan belajar menggunakan nilai-nilai yang terkandung dalam hikayat untuk membuat cerita pendek. Kemudian pertanyaan saya yang kedua, area pengembangan yang hendak Ibu capai itu apa saja, Bu? Untuk area pengembangan dalam materi ini, saya akan memberikan materinya dari teks cerita hikayat ini, yaitu tentang mengidentifikasi ide dan makna kata dalam hikayat, membandingkan karakterisasi dan plot pada hikayat dan cerpen, menggunakan kaidah kebahasaan dalam cerita hikayat dan cerpen, menulis cerpen berdasarkan nilai dalam hikayat, membuat media presentasi berupa video gerak henti, mempresentasikan cerita pendek dengan media yang tepat, dan yang terakhir adalah latihan. Ya, baik Bu. Selanjutnya, apa saja strategi Ibu dalam mencapai tujuan pembelajaran tersebut? Dalam strategi tujuan pembelajaran, saya akan menggunakan pembelajarannya dengan menggunakan metode discovery learning, yaitu supaya dapat meningkatkan pengetahuan siswa mengenai teks cerita hikayat serta meningkatkan kemampuan siswa dalam menulis teks hikayat. Baik Ibu, mungkin untuk wawancara hari ini kita cukupkan. Saya nanti akan ke kelas Ibu, bagaimana Ibu menerapkan metode-metode itu dalam mencapai tujuan pembelajaran. Iya, baik Bapak. Sekali lagi terima kasih Bu ya, sampai ketemu di kelas ya. Sama-sama Bapak, terima kasih. Siap kan? Berdoa untuk tujuan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik. Baik, Ibu akan absen dulu. Yang hadir hari ini tolong jawabnya clue-nya quotes of the day ya. Quotes biasa ya. Motivasi hari ini untuk diri sendiri, silakan disiapkan. Dan untuk kelompok yang mau maju, nanti pada saat pemberian materinya atau mempresentasikannya, silakan Bang. Disiapkan, boleh pakai gamesnya atau icebreakingnya ya. Lalu Ibu minta untuk materi yang lalu direview lagi, diulang kembali. Mungkin ada temennya yang belum paham, yang belum ngerti, ataupun yang lupa ya. Jadi Faai, tolong dikirim ke Ibu deh materi PPT yang kemarin ya. Jadi nanti kita saling kesinambungan antara materi yang pertama, kedua, dan ketiga. Khawatir nanti ada teman kalian yang lupa dengan materi sebelumnya. Oke, makasih. Abung. Oke, yang lain disimak, perhatikan. Afrilia. Suaranya yang keras ya, Non.
Ajeng. Nggak masuk. Keterangannya? Belum ada kabar. Sakit. Al-Kafi. Utamakan ketenangan dan kesehatan, itu yang utama. Oke, baik, terima kasih. Ya, disiapkan untuk kelompok 2. Jadi sekali lagi, kelompok 2 yang maju siapa dah? Yang mempresentasikannya? Siapa aja, silakan. Yuk kita belajar untuk berbicara di depan umum. Tampil pede aja. Salah urusan nomor 100. Yang penting kalian berani maju untuk berbicara, itu aja. Berbicara di depan umum itu ya belajar. Kan kalian pastinya kalau duduk dalam posisi duduk kalian lancar jaya, ya kan? Tapi yuk kita belajar berbicara di depan, tampil di depan umum. Saya kan udah bisa bicara, Bu, kata Abung. Iya, udah bisa bicara. Cuman posisinya berbeda pada saat duduk dan berdiri. Ya, nanti materinya diulang di awal ya. Yang materi pertama tentang definisi ya, pengertian ya. Dilanjutkan dengan kedua tentang materi kedua tentang apa? Halo. Apa? Tentang unsur-unsur dalam hikayat. Berarti ada unsur ekstrinsik dan intrinsik ya. Terus struktur, ciri-ciri. Wah, diborong semua sama kelompok 2. Kelompok 3? Kaidah bahasa, Bu. Unsur kebahasaan, kaidah kebahasaan. Hanya itu aja. Untuk mengingatkan kembali materi yang di awal, Fai bisa mengulang kembali pengertian dari teks cerita hikayat, Fai? Suaranya keras ya, Fai. Dikirim filenya. Ya, dengarkan Fai untuk mengingatkan kita kembali mengenai definisi atau pengertian dari teks cerita hikayat. Hikayat merupakan cerita sejarah atau sebuah bentuk dari kesusastraan Melayu Aceh. Oleh karena itu, hikayat banyak menggunakan bahasa Melayu. Kemudian, hikayat mengalami proses adaptasi dan terjemahan ke dalam bahasa Indonesia, supaya pembaca dapat lebih memahami isi dari hikayat tersebut. Nah, sebagian besar kandungan ceritanya berkisar dalam kehidupan istana atau kerajaan. Itu pengertian dari teks cerita. Abung masih ingat apa kata-kata Fai tadi? Atau di foto kemarin atau dicatat? Menurut kamu masih ingatkah? Teks cerita hikayat adalah teks yang berisikan prosa atau cerita, cerita fiksi yang mengandung istana dan ya, yang mengandung cerita-cerita kebangsawanan, cerita-cerita kerajaan, atau cerita lawanan. Ya, contohnya kemarin apa? Abu Nawas. Apa lagi? Hang Tua. Ya, Kemuning. Tadi kemarin yang memberikan contoh apa, Pak? Hantu air. Ya. Oke, sedikit kita mengulang kembali materi di awal. Yuk, silakan kelompok 2. Biasa perkenalkan diri dulu ya. Salam.
Silakan. Nah, boleh bertanya izin maksudnya perkenalkan nama saya William Wadanda kami dari kelompok 4. Nah, tadi itu dijelaskan tentang aspek historis sama aspek fisik. Saya ingin bertanya, apa pengertian dari aspek historis? Aspek historis adalah pandangan atau sudut pandang yang berfokus pada latar belakang sejarah suatu peristiwa, fenomena, atau objek tertentu. Terima kasih Rafael. Oke, we will. Contohnya ada waktu setiap peristiwa terjadi pada waktu tertentu. Tempat setiap peristiwa sejarah terjadi di tempat itu. Manusia adalah faktor utama dalam sejarah. Dari karakter ada perubahan. Sejarah itu dinamis, selalu ada perubahan. Terima kasih kepada Rafael, jawabannya jelas. Misalnya saya bisa melihat seperti dari kelompok 3. Tadi kan disebutkan ada unsur intrinsik ya. Itu boleh sebutin nggak komponen-komponennya itu terdiri dari apa? Tutup kalau udah. Terima kasih telah menerima presentasi dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perhatikan, Ibu ulang sekali lagi. Pertanyaan yang diberikan oleh teman kalian untuk kelompok yang di depan bukan berarti yang lain tidak menyimak, tapi justru ikut andil di dalamnya. Entah mungkin menambahkan jawaban temannya yang di depan, ataupun ingin menambahkan jawaban sendirinya, silakan. Ya, bukan hanya untuk pribadi dirinya sendiri yang bertanya, tetapi untuk semuanya. Jadi kalian tuh paham. Kayak tadi Ibu nanya definisi dari teks cerita hikayat. Bukan hanya sekedar kelompok satu aja yang paham, tapi untuk semua kelompok. Ya, ingat apa itu materinya. Kalau perlu difoto, nanti di share semua ya. PPT-nya digabungin jadi satu, ya. Lalu di share untuk semuanya. Oke? Ya, stop. Gedein. Ya bagus materinya, cuman mohon maaf bukannya mengecilkan, bukan ya kelompok 2 ya. Ini udah bagus banget, cuman di sininya bisa diberikan contoh. Ya abstraksi itu, ini udah pengertian abstraksi itu apa, orientasi apa, komplikasi, sampai terakhir adalah koda atau amanat, pesan moral yang disampaikan. Kan kemarin Ibu minta ada contohnya ya, jadi paham orientasi itu contohnya apa. Tapi tadi udah disebutin, udah dikasih contoh, tapi secara keseluruhan sama Dika, ya kan? Ya Will, pertanyaan Willy kan? Nah, cuman di sini bisa ditulis biar teman kalian itu paham contoh dari masing-masing strukturnya. Oke, lanjut.
Silakan untuk kelompok berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sebagai perwakilan dari Komisi 3 presentasikan mengenai kaidah bahasa dalam hikayat dan cerpen. Pertama-tama kami akan memperkenalkan diri kami sendiri, yaitu saya Eka Maria Sakti dan Saya Kakak juga sebagai pakar kerja dari Citra. Mungkin begini presentasi dari kami, jika ada yang ditanyakan silakan. Ya, udah langsung aja singkat padat, singkat aja. Tadi di bagian majas itu kan minta contohnya. Di bagian majas semua majas, tapi yang dicontohnya itu dari kita yang dicontohnya di presentasi ini. Silakan. Masih dikasih waktu. Kalau tidak ada bertanya, boleh nambahin jawaban dari teman yang di depan. Silakan. Menurut pemahaman kalian, sebelah Mutiara siapa namanya? Rin. Rin. Nanya Rin. Atau ingin nambahin Rin? Bingung. Beda ya, ada nilai plus bagi yang bertanya. Ibu udah catat namanya. Ya udah nih, stand up please, silakan. Suaranya dikeluarkan ya. Ada pemain harus semangat. Yuk. Nanti banyak kok. Ya. Ya lagi ya. Ayo Yang semangat ya, keluarin suaranya. tepuk semangat. Se, aha, aha. Ma, aha, aha. Ngat, aha, aha. Semangat. Ferdiansyah, siapa? Bajunya tolong dimasukin. Farizal Ferdiansyah. Beda dilipat sama dimasukin. Udah di situ aja, di situ. Presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk lagi yuk. Oke, terima kasih untuk kelompok 2 dan diakhiri dengan kelompok 3. Intinya adalah pada kelompok 3 di dalam unsur intrinsik itu ada termasuk juga gaya bahasa tadi atau majas ya, yang mana biasanya itu menggunakan bahasa-bahasa Melayu, kadang juga bahasa-bahasa kuno, tapi udah jarang banget ya kalau pakai bahasa kunonya. Lalu untuk rima sebenarnya lebih banyak pada penggunaan puisi. Rima itu artinya apa? Persamaan bunyi ya, yang di akhir a a a b b b ya, itu biasanya ya, atau a a atau b b ya. Jadi ini udah bagus banget ya, materinya udah padat banget. Kalian nanti kumpulkan jadi satu untuk bahan kalian pelajari.
pada saat nanti PAS ya UAS boleh itu ya. Kalau seandainya hari ini tak sempat difoto, maka boleh diminta nanti gabungannya dari kelompok 1, 2, 3, dan 4. Untuk minggu depan kalian siapkan kelompok 4 ya. Lebih ramai lagi mungkin kalau ada yang nanya terus ada yang jawab juga, kalian juga, dari kalian untuk kalian, yang jawabnya kalian, yang nanyanya kalian. Jangan fokus sama yang di depan terus ya. Boleh dibantu, silakan. Oh, saya mau jawab Bu, saya mau membantu jawaban dari kelompok 1. Nah, boleh, silakan. Jadi jangan berfokus pada kelompok yang maju aja. Bila mana mungkin Foy atau Hana tahu jawabannya, silakan membantu untuk kelompok yang di depan. Paham? Lebih ramainya lagi mungkin kasih coki-coki atau beng-beng gitu ya. Oke, baik, selesai materi hari ini, pertemuan hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan. Ya, Ibu ingatkan kembali untuk kelompok 4 siapin Will beng-bengnya 1 dus. Insya Allah Bu. Tapi juga ya. Ya, terima kasih. Ketemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. LKPD-nya minggu depan aja ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam rangka kegiatan pasca observasi. Pada kesempatan kali ini masih dengan orang yang sama, yaitu Bu Irma. Assalamualaikum Bu Irma. Waalaikumsalam Bapak. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini juga hadir pengajar praktik Ibu Lilis. Assalamualaikum Bu Lilis. Waalaikumsalam. Baik, pada kesempatan kali ini saya selaku CGT akan melakukan kegiatan pasca observasi setelah beberapa waktu yang lalu atau kemarin melakukan kegiatan pra observasi dan melakukan kegiatan observasi, dan hari ini saya akan melakukan kegiatan pasca observasi. Kegiatan pasca observasi dilakukan tentunya dalam rangka kegiatan evaluasi terhadap apa yang dilakukan Bu Irma selama di dalam kelas. Ini bisa menjadi bahan refleksi kita untuk perbaikan pembelajaran ya Bu Irma ya. Iya dong. Untuk itu mari kita sama-sama lakukan kegiatan pasca observasi ini. Baik Bu Irma, langsung saja kita melakukan kegiatan pasca observasi. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya lakukan kepada Bu Irma terkait kegiatan hari ini setelah saya mengikuti observasi kelas Bu Irma dalam proses pembelajaran kemarin. Pertanyaan saya yang kemarin, bagaimana Bu perasaan Ibu terkait dengan jalannya kegiatan observasi kemarin? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Perasaan saya senang karena selesai sudah observasi pembelajarannya. Senang Bu ya, artinya tidak grogi ya. Georgie pasti sedikit karena ada guru di belakang. Nah, Ibu bisa ceritakan kembali Bu tentang area pengembangan yang dilakukan di dalam kelas dan tahapan-tahapan atau langkah apa pembelajaran yang sudah dilakukan di kelas kemarin. Ya, baik Bapak. Untuk area pengembangan yang dilakukan di dalam kelas serta tahapan-tahapan atau langkah-langkah yang saya lakukan di dalam kelas, yaitu yang pastinya saya pasti membuat perangkat pembelajaran, ya. Lalu materi-materi yang harus saya siapkan disesuaikan dengan pembahasan yang akan dibahas. Itu materinya apa kira-kira? Materinya kebetulan tentang teks hikayat Pak. Jadi teks hikayat ini materinya akan dibahas oleh siswa. Dari bab ini akan dibahas sub-sub bab, yaitu mengenai subbab mengidentifikasi ide, makna kata, lalu membandingkan karakterisasi dan plot pada hikayat dan cerpen, menggunakan kaidah kebahasaan, menulis cerpen berdasarkan nilai dalam hikayat, lalu membuat media presentasi, semuanya tentang berhubungan dengan teks hikayat. Nah, dari sekian banyak
tadi ya materi-materi Ibu sampaikan, kira-kira area pengembangan yang akan dilakukan Ibu itu seperti apa, Bu? Pengembangan areanya itu pada saat pembuatan materinya terbagi jadi di bidang pengetahuan nanti dia akan menyusun materinya ya. Materinya itu disusun dicari berdasarkan kelompok ya, berdasarkan kelompok. Lalu nanti kalau sudah dibagi per kelompok pada sub-sub bagian, nanti akan didiskusikan bersama, akan kita bahas bersama, tanya jawab. Nah, apakah yang Ibu lakukan itu menurut Ibu sudah berhasil atau belum? Alhamdulillah sudah, Pak, karena setelah di bidang pengetahuan itu kita lanjut ke keterampilannya, yaitu mempresentasikan hasil dari materi yang sudah dibahas. Dipresentasikan itu maka akan ada diskusi. Ketika misalkan ketika presentasi itu kendala atau kekurangan yang Ibu hadapi apa, Bu? Baik dalam diskusi maupun presentasi. Kalau pada saat presentasi itu, alhamdulillah anak-anak bisa mempresentasikannya materinya, cuman mungkin sedikit ada beberapa anak yang merasa belum pede untuk tampil ke depan. Padahal presentasinya boleh dikatakan PPT-nya bagus banget ya. Cuman kadang anak ini tidak pede untuk maju ke depan untuk mempresentasikan materinya, dan pada saat tanya jawab ada yang kurang fokus dalam ikutan diskusi itu sendiri. Kurang fokus ketika kegiatan diskusi. Artinya semua siswa itu aktif ya. Aktif, betul Bapak. Nah, kira-kira apa sih istilahnya perbaikan yang akan Ibu lakukan terhadap bagi siswa yang kurang aktif itu apa? Untuk mengatasi kekurangan keaktifan siswa, berarti kita harus sebelumnya mungkin kita berikan motivasi dulu, apresiasi kepada siswa yang sudah maju dan yang belum maju. Lalu kita berikan perbedaan mungkin dari visualnya atau dari bahan media yang lain bisa digunakan. Jadi dengan cara seperti itu akan menggugah siswa yang lain yang selama ini belum aktif gitu, Bu ya. Iya. Ya cukup bagus, Bu, apa yang Ibu sampaikan tentang bagaimana cara mengaktifkan siswa. Nah, kira-kira untuk kedepannya kapan Ibu akan melakukan perbaikan itu, Bu? Iya Bapak, saya akan melakukan perubahan itu minggu depan, karena ada satu kali lagi presentasi. Mudah-mudahan ini lebih baik lagi dari sebelum-sebelumnya dan diskusinya akan berhasil supaya materinya nyampe ke anak-anak. Ya, apalagi minggu depan itu udah mau tinggal pembelajaran minggu terakhir tanggal 2 Desember itu sudah melakukan kegiatan PSAS ya. Iya. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatannya hasil wawancara kali ini. Sekali lagi ucapkan terima kasih. Baik, itu saja yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih Bu Lidis dan Irma yang sudah meluangkan waktu dalam kegiatan pasca observasi. Kita tutup dengan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.